Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan bahas khusus tentang soal teknis P3K 2023 sesuai kisi-kisi terbaru. Jadi jangan sampai di skip-skip atau ditinggalkan video ini ya, agar apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari soal yang pertama. Hasil penilaian dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan sebagai A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. B. Penentuan ranking kelas. C. Bahan mengisi rapor siswa. D. Menentuan ranking sekolah. E. Semua benar. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Mari kita coba lihat soalnya Bapak Ibu. Kita bahas satu persatu nanti jawabnya. Di sini ada kata manfaat penilaian dan evaluasi. Nah, kita coba lihat jawaban B. Jawaban B, penentuan ranking kelas. Ranking kelas biasanya hanya mengukur penilaian saja. Tanpa ada evaluasi itu sudah bisa Bapak Ibu. Jadi yang B ini kurang sesuai. Yang C, bahan mengisi rapor siswa. Nah, itu biasanya hanya penilaian saja yang akan kita gunakan. Maka yang C juga tidak sesuai. Sedangkan yang D, penentuan ranking sekolah, ini hampir sama dengan jawaban C. Jadi ini juga tidak sesuai. Yang E semua benar. Nah, ini pun juga kurang pas saya rasa. Maka kita lihat jawaban A, bahan menyusun rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, dengan adanya penilaian dan evaluasi, kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Mudah sekali bukan? Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk memfasilitasi siswa menemukan pengetahuan tentang makanan sehat secara konkret dan bermakna, media yang sesuai tahap perkembangan siswa adalah A. Mengamati PowerPoint. B. Gambar makanan sehat. C. Kartu makanan. D. Mengamati berbagai makanan sehat. E. Semua benar. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah D. Mengamati berbagai makanan sehat. Mari kita lihat dari soal Bapak Ibu. Kita cari kata kuncinya. Dalam soal, terdapat kata menemukan makanan secara konkret dan bermakna. Maka artinya di situ adalah makanan yang benar nyata Bapak Ibu. Karena itu adalah konkret dan bermakna. Kita coba lihat jawaban A. A. Mengamati PowerPoint. Nah, ini tidak sesuai dengan soal yang seharusnya konkret Bapak Ibu. Maka jawaban A kurang sesuai. B. Gambar makanan sehat. Ini pun saya rasa juga tidak sesuai, karena tidak sesuai dengan soal. Kemudian yang C. Kartu makanan. Ini hampir mirip dengan jawaban B. Jadi, saya rasa ini juga tidak pas Bapak Ibu. Sedangkan yang E semua benar, ini juga tidak masuk. Maka kita lihat jawaban D. Mengamati berbagai makanan sehat. Artinya kita langsung mengamati benda atau makanan langsung. Maka ini sesuai dengan apa yang ada dalam soal, yaitu memfasilitasi menemukan makanan secara konkret dan bermakna. Maka jawabannya adalah D yang benar. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Ali ketika diadakan ulangan akhir semester secara diam-diam dia menyontek. Guru mengalami kesulitan mengatasi hal ini. Tindakan berikut ini tepat dilakukan oleh guru, kecuali A. Membiasakan siswa berperilaku jujur. B. Guru menjelaskan pada siswa untuk bekerja sendiri. C. Menyontek merupakan perbuatan tidak baik dan harus dihindari. D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. E. Semua jawaban salah. Baik Bapak Ibu, silakan dijawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Mari kita lihat persoalan dalam soal. Pada soal, terdapat anak yang sedang menyontek saat ujian Bapak Ibu. Maka yang harus dilakukan Bapak Ibu yaitu adalah A. Membiasakan siswa berperilaku jujur, itu betul. B. Menjelaskan pada siswa untuk bekerja sendiri, juga betul yang B. Kemudian yang C. Menyontek merupakan perbuatan tidak baik dan harus dihindari, itu juga betul yang harus dilakukan guru. Kemudian yang D, memberi peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Nah, yang D ini Bapak Ibu, dengan memberi peluang, maka artinya kita juga akan memberi kesempatan pada siswa lain untuk menyontek Bapak Ibu. Maka jawaban D ini yang seharusnya tidak guru lakukan jika menemukan soal ada siswa yang menyontek. Maka jawaban yang paling sesuai adalah D Bapak Ibu. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika rumusan indikator terampil mengakomodasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan, maka aspek-aspek penilaian untuk menilai indikator tersebut adalah A. Sistematika laporan, isi laporan, data objektif. B. Sistematis, komunikatif, lancar, inotasi, dan ekspresif. C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. D. Sistematika, isi laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi, serta objektif. E. Semua jawaban benar. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. Kita lihat dalam soal Bapak Ibu. Dalam soal, terdapat indikator terampil mengkomunikasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Maka dalam jawaban seharusnya yang dilakukan adalah sistematika laporan, artinya di sini bisa membuat hasil laporan, kemudian keberanian menampilkan dalam mengkomunikasikan hasil kerjanya. Selanjutnya intonasi yang disampaikan, dan yang terakhir adalah ekspresi dari siswa dalam mengemukakan atau mengkomunikasikan hasil kerja. Maka dari penjelasan tadi yang sesuai adalah yang C Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun, seperti biasa, sebelum saya lanjutkan ke soal berikutnya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di dalam pembelajaran kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Maka, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan titik-titik. A. Membuat karangan deskriptif. B. Membaca kalimat sederhana. C. Melengkapi kalimat belum selesai. D. Menyusun kalimat sederhana. E. Semua jawaban salah. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu, yaitu menyusun kalimat sederhana.
Mari kita cari kata kunci dalam soal dan bahas satu persatu dari jawabannya. Kita lihat dalam soal ada kata. Dalam soal terdapat kata mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh. Artinya, di sini siswa bisa membedakan, bahkan bisa menyusun ataupun merangkai benda yang ada di sekitar dengan kalimat sederhana, Bapak Ibu. Kita coba lihat jawaban A. Membuat karangan deskriptif. Membuat karangan deskriptif artinya hanya membuat, seharusnya itu adalah produk atau karya. Maka A tidak termasuk, Bapak Ibu. Kemudian yang B, membaca kalimat sederhana. Membaca tidak masuk dalam mendeskripsikan atau menjelaskan dari fungsi anggota tubuh. Maka yang B tidak sesuai. Sedangkan yang C, melengkapi kalimat belum selesai. Yang C ini pun juga tidak masuk, Bapak Ibu. Kemudian yang E terakhir, yaitu semua jawaban salah. Apalagi yang ini juga tidak masuk. Kita lihat jawaban D. Menyusun kalimat sederhana. Artinya, siswa mampu mendeskripsikan benda dengan kalimat sederhana. Maka jawaban yang paling sesuai adalah D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Budina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini. Kecuali A. Jumlah minggu efektif, B. Jumlah dan keluasan KD, C. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD, D. Tingkat kepentingan KD, E. Jangka waktu penggunaan media. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Mari kita cari kunci dalam soal. Di sini, untuk menentukan jumlah alokasi pada KD, yang seharusnya dilakukan yaitu adalah yang pertama, Bapak Ibu, jumlah minggu efektif atau yang A itu termasuk sesuai berarti ya. Kemudian yang B, jumlah dan keluasan KD itu juga betul. Karena semakin banyak jumlah KD, maka kita perlu memperhatikan alokasi waktunya. Jadi yang B ini juga masuk. Kemudian yang C, kedalaman dan tingkat kesulitan KD. Ini juga sesuai. Semakin dalam atau rumit KD, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin banyak, Bapak Ibu. Maka yang C ini juga sesuai. Yang D, tingkat kepentingan KD. Ini juga sangat pengaruh dalam menentukan alokasi waktu. Maka yang D ini juga termasuk. Sedangkan yang E, jangka waktu penggunaan media. Penggunaan media tidak termasuk dalam alokasi waktu atau tidak termasuk dalam penghitungan alokasi waktu dalam KD, Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah E, berarti ini kecuali. Oke, mudah sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan titik-titik. A. Program tahunan, B. Program semester, C. Analisis minggu efektif, D. Kedalaman materi, E. SKL dan standar isi. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Analisis minggu efektif. Kita lihat dalam soal. Penentuan alokasi waktu pada silabus. Nah, untuk menentukan waktu pada silabus, saya rasa Bapak Ibu sudah paham. Jadi, untuk setiap jawaban tidak perlu saya bahas lagi, Bapak Ibu. Karena untuk menentukan silabus, dipastikan yang harus diperhatikan adalah minggu efektif atau analisis minggu efektif, yaitu jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, pertemuan kali ini mungkin hanya yang saya bahas itu saja tentang tes P3K tahun 2023, khususnya kompetensi teknis Bapak Ibu.
Nah, bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Sehingga nantinya Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video yang ada di dalam channel ini ke rekan, teman, ataupun sahabat Bapak Ibu semua, agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Pada setiap tahun pelajaran, setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal, setiap KD harus memperhatikan intak siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan intak siswa adalah: A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru. B. Nilai raport kelas sebelumnya. C. Seleksi masuk atau hasil tes psikologis. D. Nilai ujian nasional bagi jenjang SMP. E. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E Bapak Ibu, data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Jadi yang bukan termasuk faktor utama dari menentukan intak adalah data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini saya rasa sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi nanti saat ujian jika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini ataupun mirip seperti ini, Bapak Ibu tinggal langsung menjawabnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar? A. Menyiapkan benda-benda nyata untuk dimanfaatkan siswa belajar. B. Mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi. C. Membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. E. Menjelaskan suatu konsep secara detail. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu, memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. Mari kita coba bahas satu persatu dari jawaban. Kata kunci dari soal yang tidak sesuai dengan model konstruktivis. Berarti kita lihat dulu arti dari konstruktivis itu apa ya Bapak Ibu. Saya bacakan saja ya. Jadi pembelajaran konstruktivis adalah sebuah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara aktif dan kreatif, serta mengembangkan pola pikir yang membangun kreativitas dan daya nalar anak. Maka dari pengertian itu kita coba bahas yang A. Menyiapkan benda-benda nyata, ini sudah termasuk Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke B. Mengajarkan siswa, ini juga masuk. Kemudian C. Membiasakan siswa berpikir. Nah, ini sesuai dengan tadi pengertian yang saya bacakan. Berikutnya yang E. Menjelaskan suatu konsep, ini pun juga masuk. Karena pada pengertiannya tadi, itu mengajarkan siswa untuk berpikir secara efektif ataupun aktif, serta kreatif Bapak Ibu. Sedangkan yang D, memberi tugas, itu bukan sebuah kegiatan siswa untuk berpikir secara aktif dan kreatif, serta bisa mengembangkan pola pikirnya. Karena itu hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Maka jawabannya adalah D yang tidak sesuai Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru kelas 4 SD akan merancang penilaian dengan kompetensi dasar, melisankan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri.
Alat penilaian yang cocok digunakan untuk mengukur ketercapaian KD tersebut adalah A. Wawancara, B. Produk, C. Dokumen, D. Portofolio, E. Lembar observasi unjuk kerja. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah E, Bapak Ibu, lembar observasi unjuk kerja. Mari kita bahas dari soal ini. Kata kunci dalam soal di situ ada kata melisankan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Maka melisankan artinya siswa melakukan sesuatu dengan intonasi dan ekspresi, berarti dengan gerakan Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Berarti siswa bekerja. Nah, itu jika sudah tahu kata kunci seperti ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu langsung saja pada lembar observasi unjuk kerja, karena di situ siswa melakukan kegiatan. Nah, untuk jawaban A wawancara, B produk, C dokumen, serta D portofolio itu kurang tepat digunakan sebagai alat penilaian dalam hal soal ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Indikator pembelajaran, yakni peserta didik mampu merinci konsep ruang, instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah tes titik-titik. A. Tertulis soal jawaban singkat. B. Unjuk kerja. C. Tertulis pilihan ganda sebab akibat. D. Tertulis soal menjodohkan. E. Berupa penugasan. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C Bapak Ibu. Tertulis pilihan ganda sebab akibat. Mari kita bahas soal ini. Di sini indikator atau kata kunci dari soal adalah mampu merinci konsep ruang Bapak Ibu. Nah, kita lihat jawaban A. Tertulis soal jawaban singkat. Ini sudah agak masuk Bapak Ibu. Bisa tertulis dengan jawaban singkat, berarti yang A ini masuk. Kita bandingkan dulu dengan jawaban yang lain. B. Unjuk kerja. Unjuk kerja tidak sesuai digunakan sebagai instrumen penilaian pada soal ini, karena ini hanya merinci konsep. Jadi unjuk kerja itu biasanya dengan produk atau kegiatan siswa. Jadi yang B ini tidak masuk. Sedangkan yang D, tertulis soal menjodohkan. Tertulisnya bisa, tapi soal menjodohkannya ini juga tidak begitu sesuai Bapak Ibu. Jadi yang D ini jawabannya lemah. Sedangkan yang E berupa penugasan. Penugasan bisa masuk, namun kurang begitu pas Bapak Ibu. Sekarang kita bandingkan dengan jawaban C. Tertulis pilihan ganda sebab akibat. Jadi jawaban C ini lebih tinggi nilainya dibandingkan jawaban A. Maka jawaban yang sesuai adalah yang C Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pak Lukas dan Bu Tari sedang berdiskusi untuk menentukan kegiatan apa yang tepat untuk mengawali kegiatan pembelajaran dengan indikator KD, menentukan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Pak Lukas dan Bu Tari memiliki 5 pilihan sebagai berikut. Kegiatan yang paling tepat adalah A. Membahas manfaat menghitung volume balok. B. Memberikan contoh cara menentukan volume balok. C. Meminta siswa untuk membuat kubus satuan. D. Meminta siswa untuk menyelidiki rumus volume balok dengan kubus satuan. E. Meminta siswa membuat jaring-jaring balok.
Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu, membahas manfaat menghitung volume balok. Nah, kita coba bahas dari soal ini. Kata kunci dari soal, kita lihat ada kata untuk mengawali kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu. Dengan mengetahui kata kunci dari soal, kita bisa menentukan pilihan yang tepat dari jawabannya ini, Bapak Ibu. Biasanya dalam kegiatan pembelajaran awal-awal kita akan memberikan tujuan dan manfaat apa yang akan kita pelajari kepada siswa. Kita paparkan apa tujuan serta manfaat bagi siswa hal yang apa akan kita pelajari ini, Bapak Ibu. Tentunya di sini kita lihat jawaban A, yaitu membahas manfaat. Nah, itu tepat pada saat kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak Ibu. Jadi yang A ini sudah sangat betul sekali. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman penskoran. 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, dan 4. B. 3, 2, 1, 6, 4, dan 5. C. 3, 2, 1, 5, 6, dan 4. D. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. E. 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawabnya. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. 3, 2, 1, 6, 4, dan 5. Mari kita lihat dari jawaban yang ada. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal. Yang pertama, saya bacakan aja ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah analisis silabus. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Yang ketiga, membuat soal. Yang keempat, menyusun lembar jawaban. Yang kelima, membuat kunci jawaban. Yang keenam, menyusun pedoman penskoran. Nah, berdasarkan apa yang saya sebutkan barusan Bapak Ibu, kita urutkan sesuai urutan yang benar. Jadi yang pertama itu adalah analisis silabus, berarti nomor 3. Nomor 3 setelah itu Bapak Ibu menyusun kisi-kisi. Nah, berarti setelah 3 nomor 2. Selanjutnya membuat soal. Membuat soal berarti nomor 1. Berikutnya menyusun lembar jawaban. Menyusun lembar jawaban di situ nomor 6. Berikutnya membuat kunci jawaban. Nah, itu ada pada nomor 4. Yang terakhir adalah membuat pedoman penskoran. Nah, itu nomor 5 Bapak Ibu. Maka jawaban berdasarkan langkah-langkah yang benar yaitu adalah yang B. Oke, mudah sekali nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal nanti menghafal urutannya yang benar. Atau jika lupa nanti Bapak Ibu bisa putar kembali video ini. Oke, next ke soal berikutnya. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah A. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. B. Menentukan aspek keterampilan atau nilai-nilai yang diintegrasikan. C. Menyusun rubrik pengamatan. D. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan. E. Menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, ataupun penilaian akhir dalam satuan pendidikan.
Nah, itu adalah sebuah prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes, Bapak Ibu. Untuk jawaban lainnya tidak perlu saya bahas satu persatu karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang prosedur ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk melaksanakan penilaian terhadap peserta didik dalam keterampilan proses IPA, nilainya bisa didapatkan dengan cara A. Memperlihatkan gambar-gambar hewan yang ada di Indonesia. B. Menjelaskan materi IPA yang akan dipraktekkan. C. Menunjukkan habitat laut dan habitat darat. D. Menugasi peserta didik melakukan praktikum IPA. E. Semua jawaban salah. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Menugasi peserta didik melakukan praktikum IPA. Kita lihat kata kunci dari soal. Pada soal terdapat kata keterampilan proses IPA. Jadi, melaksanakan penilaiannya yang tepat adalah dengan menugasi peserta didik melakukan praktek. Karena di sini ada keterampilan proses, Bapak Ibu. Coba kita lihat satu persatu dari jawaban. Memperlihatkan gambar-gambar berarti hanya melihat. Nah, itu bukan sebuah keterampilan, maka yang A ini tidak masuk. Kemudian yang B menjelaskan. Jadi menjelaskan materi ini pun juga tidak masuk karena di sini sudah dalam keterampilan proses. Sedangkan yang ini adalah yang akan dipraktekkan, Bapak Ibu. Maka yang B ini juga tidak masuk. Sedangkan yang C menunjukkan habitat, hanya menunjukkan saja tanpa adanya sebuah praktek, Bapak Ibu. Jadi yang C ini juga tidak masuk. Sedangkan yang E ini semua jawaban salah, ini juga tidak masuk. Maka jawaban yang betul adalah yang D. Next, ke soal berikutnya. Pembelajaran kontekstual dalam IPA pada siswa kelas 1 SD, khususnya pemodelan harus mengakomodasi karakteristik perkembangan peserta didik. Pemodelan yang sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian anggota tubuh adalah A. Mengamati gambar tubuh manusia. B. Memperagakan tubuh diri sendiri. C. Memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh. D. Tanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh. E. Semua jawaban benar. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Memperagakan tubuh diri sendiri. Kita lihat kata kunci dari soal. Pada soal terdapat kata pembelajaran kontekstual. Artinya pembelajaran ini harus terlihat nyata atau yang realistis dengan keadaan. Nah, di sini kontekstual untuk mengidentifikasi bagian-bagian tubuh yang tepat yaitu adalah dengan memperagakan tubuhnya sendiri, Bapak Ibu. Maka jawabannya yang paling benar adalah B. Kita coba lihat yang A. Mengamati gambar berarti hanya mengamati, tidak langsung mempraktikkan atau tidak nyata pada dirinya sendiri. Maka yang A tidak sesuai. Sedangkan yang C, memasangkan kartu dengan anggota tubuh. Nah, ini pun sebenarnya sudah hampir masuk, Bapak Ibu, tapi di sini ada yang lebih baik jawabannya. Maka yang C kita tahan. Sedangkan yang D, tanya jawab nama bagian-bagian tubuh. Ini pun juga sudah agak masuk. Karena di sini siswa dipancing dengan nama-nama bagian tubuh. Namun agak lemah jawaban ini, Bapak Ibu. Kita lihat yang B, memperagakan tubuh diri sendiri. Artinya siswa bisa mengenal bagian-bagian tubuh dengan asli yang ada, Bapak Ibu, dengan kenyataan. Jadi ini adalah pembelajaran kontekstual yang harus dilakukan di kelas 1 SD. Oke, jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Budi, seorang anak berusia 7 tahun dan sedang belajar bahasa Indonesia.
Ketika guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Kegiatan yang dilakukan oleh Budi adalah A. Mendengar, B. Melihat, C. Imitasi, D. Menghafal, E. Menulis. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Imitasi. Nah, jadi dari kegiatan yang dilakukan oleh Budi, di situ adalah kegiatan imitasi, Bapak Ibu. Mari kita bahas satu persatu dari jawaban. A. Mendengar. Mendengar itu tidak sesuai, Bapak Ibu, karena di sini Budi berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Jadi A ini tidak masuk. B. Melihat. Melihat juga tidak masuk karena Budi di sini juga berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Sedangkan C. Imitasi, ini yang bahasan kita kali ini. Sedangkan yang D. Menghafal. Menghafal di sini juga tidak sesuai. Karena di sini Budi dalam membaca permulaan berusaha menguasai huruf-hurufnya, bukan menghafal ya. Kemudian yang E, apalagi yang E ini juga tidak masuk, Bapak Ibu. Maka yang sesuai dari pertanyaan adalah yang C atau imitasi, Bapak Ibu. Bagian penutup suatu karya tulis ilmiah pada umumnya menyajikan tentang A. Rangkuman dan tindak lanjut, B. Simpulan umum, C. Rekomendasi penulis, D. Simpulan dan saran, E. Ada 2 jawaban benar. Silakan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D, Bapak Ibu, simpulan dan saran. Nah, untuk soal kali ini menurut saya memang mudah, Bapak Ibu, karena semua tahu bahwa karya tulis ilmiah pada umumnya menyajikan tentang simpulan dan saran pada bagian penutup. Jadi, untuk soal nomor 1 ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu dari jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tulisan analisis konseptual terdiri dari A. Judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi. B. Judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, dan referensi. C. Judul, pendahuluan, diskusi, kesimpulan, dan referensi. D. Judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, dan referensi. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, dan referensi. Mari kita coba lihat jawaban A. Judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi. Ini sepertinya kurang pas sebagai tulisan analisis konseptual. Jadi yang A ini sangat lemah jawabannya. Sedangkan yang C, judul, pendahuluan, diskusi, kesimpulan, dan referensi, ini pun juga kurang pas. Jadi di sini terdapat judul pendahuluan tanpa adanya abstrak. Kita coba lihat jawaban berikutnya, yaitu D. D, judul, pendahuluan, ini sama seperti C, tidak ada abstrak serta referensi dan diskusinya. Maka jawaban yang paling pas di situ ada judul, abstrak, pendahuluan, ada diskusi dan juga referensi, yaitu jawabannya yang B, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di bawah ini merupakan aspek konstruksi yang harus diperhatikan dalam menelaah soal bentuk uraian. Kecuali A. Ada kesesuaian antara materi yang ditanyakan dengan kompetensi. B. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian. C. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. D.
tabel dan grafik disajikan dengan jelas dan terbaca. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan bisa dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Ada kesesuaian antara materi yang ditanyakan dengan kompetensi. Jadi, kunci dari soal di situ adalah aspek konstruksi yang harus diperhatikan, kecuali. Jadi, yang tidak termasuk di situ adalah adanya kesesuaian antara materi yang ditanyakan dengan kompetensi. Itu yang tidak sesuai atau kecuali, Bapak Ibu. Sedangkan yang B menggunakan kata tanya atau perintah itu sesuai. Yang C ada petunjuk yang jelas itu pun juga sesuai. D adanya tabel atau grafik yang disajikan juga sesuai. Maka jawaban yang tidak sesuai atau kecuali adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Referensi memuat semua rujukan yang titik-titik. A. Pernah dibaca penulis. B. Perlu dibaca pembaca. C. Dimuat dalam badan tulisan. D. Diperlukan dalam pengembangan tulisan. E. Semua jawaban benar. Silakan bisa dijawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C. Dimuat dalam badan tulisan. Coba kita bahas satu persatu dari jawaban. Yang A, di sini pernah dibaca penulis. Jadi referensi tidak harus membuat rujukan yang pernah dibaca penulis. Maka jawaban A ini tidak sesuai. Sedangkan yang B, perlu dibaca pembaca. Jadi referensi tidak memuat atau semua rujukan yang perlu dibaca pembaca. Jadi yang B juga tidak sesuai. Sedangkan D diperlukan dalam pengembangan tulisan. Jadi referensi pun tidak ada rujukannya diperlukan dalam pengembangan tulisan. Jadi yang D juga tidak sesuai. Sedangkan kita lihat jawaban yang benar yaitu C, dimuat dalam badan tulisan. Jadi referensi itu memuat semua rujukan yang ada pada badan tulisan. Maka C ini sudah sangat tepat, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Adalah proses komunikasi di mana terjadi pembagian informasi bersama untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Pernyataan tersebut termasuk komunikasi titik-titik. A. Linier. B. Kontradiktif. C. Konvergen. D. Kolektif. E. Semua jawaban benar. Silakan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah C, Bapak Ibu, yaitu konvergen. Jadi berdasarkan pertanyaan yang ada, itu merupakan pengertian dari komunikasi konvergen. Jadi untuk nomor 5 ini tidak perlu saya jawab karena ini sudah merupakan jawaban yang pasti, yaitu sebuah arti atau pengertian dari konvergen. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu sistem sosial yang secara jelas mempersyaratkan kelompok orang atau geografis melakukan sesuatu inovasi merupakan A. Kegiatan pemeliharaan terbatas. B. Fasilitas fisik. C. Ukuran kewilayahan. D. Penggunaan waktu. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C. Ukuran kewilayahan. Sekarang kita coba lihat kata kunci dari soal. Di situ ada kata kelompok orang atau geografis, Bapak Ibu. Maka ketika ada kata geografis atau kelompok orang berarti itu menandakan sebuah wilayah. Maka itu kata kuncinya. Jadi kita tinggal pilih saja, yaitu adalah
ukuran kewilayahan. Maka jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Alat penilaian untuk mengukur unjuk kerja seseorang dapat berupa A. Tes, B. Daftar pertanyaan, C. Lembar observasi, D. Lembar wawancara, E. Semua jawaban benar. Silahkan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah tes atau A, Bapak Ibu. Sekarang kita coba lihat, kita bahas satu persatu. Di sini pertanyaannya adalah alat penilaian untuk mengukur kinerja. Jadi untuk mengukur kinerja, kita coba lihat dari B, daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan untuk mengukur sebuah kinerja seseorang, maka kurang pas. Kita hanya bertanya atau daftarnya saja, Bapak Ibu, maka itu kurang sesuai. Selanjutnya yang C, lembar observasi. Observasi kita hanya menanyakan juga tanpa bisa mengetahui unjuk kerja seseorang, maka C tidak sesuai. Yang D, lembar wawancara. Lembar wawancara pun juga tidak sesuai karena di sini lembar wawancaranya saja yang ditampilkan. Maka yang paling sesuai dengan cara dites atau jawaban A, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu kegiatan yang dilakukan suatu berita kepada pihak yang lain disebut A. Telepon, B. Telegram, C. Telekomunikasi, D. Komunikasi, E. Semua jawaban benar. Silakan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah D, Bapak Ibu, yaitu komunikasi. Nah, ini adalah sebuah pengertian dari komunikasi. Jadi untuk nomor 8 ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu karena Bapak Ibu saya yakin sudah paham dari arti komunikasi. Maka kita lanjutkan saja ke soal berikutnya. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil penelitian adalah A. Menjelaskan partisipan, B. Menulis masalah yang sudah pernah dibahas, C. Memecahkan suatu penelitian menjadi beberapa artikel, D. Melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian, E. Semua jawaban benar. Silahkan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah memecahkan suatu penelitian menjadi beberapa artikel. Jadi jawabannya C, Bapak Ibu. Sekarang kita coba bahas satu persatu dari jawabannya. Yang A di sini menjelaskan partisipan. Nah, ini menjelaskan seseorang yang ikut berpartisipasi, maka itu harus dimasukkan atau tidak perlu dihindari, Bapak Ibu. Jadi yang A ini masuk. Kemudian yang B, menulis masalah yang sudah pernah dibahas. Ini pun tidak perlu dihindari, bisa ditulis lagi. Jadi yang B juga masuk. Yang C, memecahkan suatu penelitian menjadi beberapa artikel. Yang C, memecahkan suatu penelitian menjadi beberapa artikel. Nah, jawabannya ini yang perlu dihindari. Jadi yang C ini yang perlu dihindari. Kemudian yang D, melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian. Jadi melaporkan keterkaitan yang dibahas dalam penelitian. Ini tidak perlu dihindari. Maka yang perlu dihindari hanya yang C ini saja, Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Berikut ini merupakan manfaat dari penilaian kelas kecuali A. Memberikan umpan balik bagi siswa, B. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa, C. Memberikan umpan balik bagi guru, D. Mengontrol perkembangan siswa, E. Semua jawaban benar. Silahkan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D, Bapak Ibu, mengontrol perkembangan siswa. Kita coba lihat. Di sini adalah manfaat dari penilaian kelas. Coba kita lihat yang A, memberikan umpan balik bagi siswa. Nah, ini merupakan salah satu dari manfaat adanya penilaian kelas. Jadi yang A ini masuk. Kemudian B, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Nah, ini pun juga masuk karena dengan adanya penilaian kelas maka kita bisa mendiagnosis kesulitan apa yang dialami oleh siswa. Jadi yang B ini masuk. Kemudian yang C, memberikan umpan balik bagi guru. Nah, ini pun juga merupakan salah satu manfaat dari penilaian kelas. Dengan adanya penilaian kelas, kita akan tahu apa kekurangan dari kita sendiri, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik. Jadi yang C juga masuk. Sedangkan yang D, mengontrol perkembangan siswa. Jadi penilaian kelas tidak dapat mengontrol perkembangan siswa atau bukan manfaat dari penilaian kelas. Jadi yang D ini adalah kecuali, Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah D. Oke Bapak Ibu, mungkin kali ini itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Karena channel ini hanyalah sebagai media untuk mengingatkan Bapak Ibu lagi, untuk memberi pemahaman Bapak Ibu lagi, tanpa harus ada niat untuk menggurui Bapak Ibu. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di channel Tongkat Emas Edukasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik efektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Silakan bisa dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu, yaitu beracuan kriteria dan menyeluruh. Kata kunci dalam soal, di situ ada kata mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi. Maka jawabannya yang paling sesuai adalah beracuan kriteria dan menyeluruh. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut. Kecuali A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. C. Menyusun kisi-kisi. D. Membuat pedoman penskoran. Silakan di situ langkah-langkah menulis soal tes Bapak Ibu. Di sini kecuali. Silakan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah menyusun kisi-kisi Bapak Ibu. Jadi yang bukan atau kecuali adalah menyusun kisi-kisi. Baik, kita coba bahas mulai dari yang A. A di sini langkah menulis soal uraian, melakukan analisis KI dan KD serta indikator.
Jadi sebelum melakukan atau membuat tes uraian, kita harus memperhatikan analisis KI, KD, serta indikator itu sesuai. Kemudian yang B, mendefinisikan tujuan pembelajaran serta lingkup ajar yang mestinya diungkap. Jadi sebelum membuat tes atau soal tes uraian, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran serta luang lingkup bahan ajar yang akan kita ajarkan. Jadi yang B ini sudah sesuai Bapak Ibu. Sedangkan yang D, membuat pedoman penskoran. Nah ini sudah seharusnya selain kita membuat tes, kita harus juga membuat pedoman penskoran seperti analisis seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan yang C, menyusun kisi-kisi, itu tidak harus kita lakukan Bapak Ibu. Karena memang bukan langkah dalam membuat sebuah soal harus ada kisi-kisi. Maka jawaban yang tidak termasuk dalam langkah-langkah menulis soal adalah C Bapak Ibu, atau kecuali C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik, kecuali A. Menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai peserta didik. B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas. C. Menetapkan kriteria kelulusan peserta didik. D. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Silakan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Jadi jawabannya yang sesuai adalah D Bapak Ibu. Sekarang kita coba bahas mulai dari A. Yang A, menetapkan standar ketuntasan belajar. Nah, di sini juga merupakan sebuah kewenangan dari satuan pendidikan. Maka itu termasuk Bapak Ibu. B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas. Itu juga merupakan sebuah tugas atau kewenangan dari satuan pendidikan. Maka yang B juga termasuk. Sedangkan yang C di sini menetapkan kriteria kelulusan peserta didik atau SKL dari peserta didik. Nah, itu juga merupakan sebuah tugas atau kewenangan dari satuan pendidikan. Sedangkan D di sini menjadi panitia, maka tidak ada kaitannya dengan soal Bapak Ibu. Sedangkan soal di sini adalah kewenangan dalam penilaian hasil belajar siswa. Maka yang bukan atau kecuali berarti yang D Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Budina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini, kecuali A. Jumlah minggu efektif, B. Jumlah dan keluasan KD, C. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD, D. Jangka waktu penggunaan media. Ingat Bapak Ibu dalam soal kecuali. Silahkan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Jangka waktu penggunaan media. Sekarang kita bahas mulai dari yang A. Jumlah minggu efektif di situ termasuk dalam cara untuk menentukan jumlah alokasi waktu pada KD Bapak Ibu. Jadi yang A ini masuk dalam menentukan jumlah alokasi waktu. Sedangkan yang B, jumlah dan keluasan KD. Ini pun juga termasuk dalam menentukan alokasi waktu Bapak Ibu. Sedangkan yang C, kedalaman dan tingkat kesulitan KD. Nah, ini juga termasuk karena tingkat kesulitan KD mempengaruhi dalam pembuatan alokasi waktu. Sedangkan yang D di sini jangka waktu penggunaan media. Nah, penggunaan media tidak berpengaruh sama sekali dalam menentukan alokasi waktu. Maka jawaban yang tidak termasuk dalam menentukan jumlah alokasi waktu Bapak Ibu adalah yang D. Jangka waktu penggunaan media. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun saya ingatkan kembali, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe
Nyalakan notifikasi loncengnya, serta share video ini seluas-luasnya, agar semua yang ada di dalam channel ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan A. Program tahunan, B. Program semester, C. Analisis minggu efektif, D. Kedalaman materi. Ingat ya Bapak Ibu, penentuan alokasi waktu pada silabus. Silahkan bisa dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C Bapak Ibu, analisis minggu efektif. Jadi penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan pada analisis minggu efektif. Jadi semakin banyak minggu efektifnya, maka alokasi waktunya juga semakin banyak. Jadi dasar dalam pembuatan alokasi waktu, kata kuncinya adalah minggu efektif itu dalam pembuatan silabus Bapak Ibu. Saya rasa untuk soal kali ini cukup mudah Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen A. Materi pembelajaran, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian kompetensi. Silakan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C Bapak Ibu, kompetensi dasar. Kata kuncinya di sini adalah jika dalam sebuah silabus terdapat diksi tersebut, maka komponen yang sesuai yang ada dalam silabus adalah KD atau kompetensi dasar. Sekarang kita lihat jawaban yang A, materi pembelajaran. Maka di situ kurang pas Bapak Ibu, karena dalam sebuah silabus tidak ada materi pembelajaran yang harus ditampilkan. Sedangkan B, kegiatan pembelajarannya juga tidak sesuai Bapak Ibu, karena ini dalam sebuah silabus. Sedangkan yang D, indikator pencapaian kompetensi pun juga ada, tapi fokusnya pada sebuah HPP itu Bapak Ibu. Maka yang paling sesuai letak dari diksi tersebut adalah pada KD dalam silabus Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, saya ingatkan kembali, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya, serta jangan lupa share video ini seluas-luasnya. Dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga nantinya Bapak Ibu semua menjadi ASN P3K. Amin. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan latihan berupa buku, tapi saya kirim filenya ya Bapak Ibu, cek di deskripsi video ini. Jadi ada kumpulan latihan-latihan soal beserta jawaban P3K khususnya guru Bapak Ibu ya. Nanti saya akan kirim filenya, untuk mendapatkannya ada di deskripsi video ini, silahkan dicek Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jangan lupa juga share video ini seluas-luasnya ya, like dan komen Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.